Halo semuanya, selamat datang di channel Fajar Sweet. Oke, nah di channel ini aku akan membahas technical analysis dari Bitcoin dan juga fundamentalnya. Nah, pada awal video akan kubahas grafik dari Bitcoin. Nah, di sini bisa kita lihat Bitcoin mengalami konsolidasi fase konsolidasi. Kita nggak tahu sampai kapan dia akan koreksi, tapi menurutku jika dia terus turun maka supportnya akan ketemu di sini. Nah, mungkin dari begini dan breakout. Baik, siapa yang tahu? Terlebih lagi kita juga mengalami overbought dengan dimana kita bisa lihat di indeks Fear and Greed Bitcoin. Mana? Nah, indeks kita ada di 88 yang artinya itu extreme greed, guys. Banyak orang yang serakah untuk membeli. Maka kita harus berhati-hati jika entry pada sekarang. Mungkin kalian yang belum entry Bitcoin, kalian bisa menunggu breakout dari resisten ini. Nah, Bitcoin kan naik terus nih. Menurut kalian ini udah mentok apa masih naik terus sih? Kalau menurutku sih naiknya Bitcoin ini adalah dari faktor pembelian dari institusi seperti Square milik Twitter. Karena bisa kita cek di Google Trend, jika kita mencari keyword Bitcoin di seluruh dunia dalam 12 bulan terakhir, ya, begitu kita lihat di sini tidak ada kenaikan yang signifikan. Berarti belum ada new investor baru. Dimana kita bandingkan dengan tahun 2017 saat Bitcoin naik-naiknya, pencarian Bitcoin itu melonjak tinggi. Jika kita bandingkan di sini masih belum sebanyak di tahun 2017. Jadi menurutku ini belum pucuk lah, masih aman lah beli Bitcoin di sini itu. Oke, lanjut. Terlebih lagi nih news yang nggak kalah penting, Biden menang dalam US election. Nah, kemenangan Biden ini bagus banget guys buat Bitcoin. Karena apa? Seperti kita tahu, Biden dalam perdebatannya melawan Trump, dia menjanjikan stimulus sebesar 2 triliun. Wow, yang artinya makin inflasi, makin cash itu stress, semakin mendekati kenyataan. Seperti yang kita tahu saat corona berlangsung, sebelumnya Amerika juga sudah melakukan stimulus sebesar 2 triliun. Kalian bisa lihat di Fred bagian balance sheet ya, total aset. Di sebelum tahun 2020 total asetnya itu belum 4 triliun. Terus ketika di stimulus ekonomi dengan alasan COVID-19 ini naik menjadi 7 triliun. Wow, 3 triliun dan akan ditambah 2 triliun lagi setelah pemilihan presiden. Mantap. Juga ada yang tanya di grup ya. Oh, ini ada temanku yang main forex. Aku tanya ketika debat Trump melawan Biden, si Trump menjanjikan $1.200 per kepala, sedangkan Joe Biden lebih tinggi $500, jadi $1.700. Ya, makasih buat Arif atas informasinya. Terus di grup, bagaimana pengalaman dong? Bagi-bagi pengalaman dari modal kecil sampai bisa sekarang. Oke. Seperti yang kalian tahu, aku dalam Bitcoin ini mulai dari 50.000, guys. 50.000 ini aku lakukan dollar cost average di tahun 2017. Apa itu dollar cost average? Menabung Bitcoin dengan jumlah tertentu dan dalam jangka konsisten atau istiqomah. Nah, ini contoh dollar cost average $4 atau apa aja 50.000 ya. Weekly, mingguan. Jadi $4 per minggu selama 3 tahun, dan jika kita tabungan biasa maka cuma dapat $638. Tapi kalau kita tabungan ke Bitcoin maka menjadi $936 atau naik 49% selama 3 tahun. Nah, aku itu dollar average di tahun 2017 sampai ke 2 juta aja. Nah, 2 juta ini akan ku tradingkan altcoin. Sebelum membahas ke altcoin, kita bandingkan Bitcoin dengan aset lainnya seperti emas dan
saham. Nih bisa kita lihat emas itu yang kuning ini dan saham dengan indeks Dow Jones yang merah. Kalau emas kita tabung selama 3 tahun kita dapat kenaikan 36% dan kalau saham cuma 9%. Mengingat di tahun resesi itu yang menang itu selalu komoditi. Kecuali kalau ekonomi lagi keadaan stabil baru saham bisa menang. Nah, dari dollar cost average 2 juta itu aku selalu trading altcoin. Setiap keuntungan dari altcoin itu aku masukkan lagi ke Bitcoin. Jadi aku selalu menggunakan pair BTC seperti di Doge ini ya. Aku lagi akumulasi Doge. Entah sampai berapa. Ini baru kekumpul 11.000 Doge. Dan setiap naik akan ku tukar ke altcoin, Bitcoin. Nah, dalam melakukan trading altcoin kita harus memperhatikan Bitcoin dominance. Jika Bitcoin dominance mengatakan uptrend maka dikit-dikit aja masuknya ke altcoin. Begitu Bitcoin dominance masuk kita tinggal tunggu, maksudnya begitu Bitcoin dominance turun kita tinggal tunggu dan panen Bitcoin. Ketika Bitcoin dominance menandakan mau naik kita harus hold Bitcoin. Jadi kuncinya itu Bitcoin naik, altcoin turun kita beli altcoin. Terus alt season naik baru kita belikan Bitcoin lagi. Dan itu bolak-balik terulang. Bitcoin alt season. Dan kalian harus tahu. Nah, itu ngelihatnya itu di Bitcoin dominance. Makanya dari 2 juta itu aku bisa mengumpulkan lebih dari 1 Bitcoin hanya dari altcoin. Tapi altcoin itu ingat ya, sangat beresiko. Tidak disarankan untuk para pemula. Sini aku mencontohkan Dogecoin ya. Di tahun 2017 Dogecoin mengalami kenaikan setelah Bitcoin mengalami all-time high. Seperti kita tahu Bitcoin sebentar lagi mengalami all-time high. Mungkin akan dilanjut menjadi alt season. Nah, di sini aku mulai menyetok Dogecoin. Tapi firasat alt season ini terjadi sebelum Bitcoin all-time high. Mungkin loh ya, mungkin. Oke, segitu aja dari videoku. Buat kalian yang belum masuk grup bisa klik link yang akan ku taruh di bawah. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.